Pada video kali ini kita akan membahas film Jepang yang berjudul Tak tahun 2015. Film ini mengisahkan sebuah permainan yang terkenal di Jepang yang bernama Tak Game. Di dalam film ini menceritakan Mitsuko yang merupakan karakter utama sudah lama mati yang kemudian DNA-nya dibuat menjadi sebuah permainan dan rohnya terperangkap di dalamnya. Dapatkah Mitsuko keluar dari permainan tersebut? Penasaran dengan kisahnya? Yuk tanpa basa-basi lagi kita intip alur filmnya guys. Film dimulai dengan memperlihatkan latar di sebuah bus wisata sekolah. Mitsuko sedang asik menulis puisi, tiba-tiba menjatuhkan pulpennya. Ketika sedang menunduk, tiba-tiba ada angin kencang yang memotong bus hingga bus dan orang yang berada dalam bus tersebut ikut terbelah menjadi dua. Segera setelah turun dari bus, Mitsuko berlari berlawanan arah dari bus yang ditumpanginya untuk meminta pertolongan dan memperingati orang-orang yang sedang berjalan kaki dan bersepeda untuk segera menunduk. Tapi sayangnya peringatan tersebut terlambat dan didahului oleh angin yang memotong tubuh manusia-manusia itu. Mitsuko yang sedang merasa dikejar oleh angin tersebut berlari dan terus berlari menuju ke hutan. Setelah melewati hutan, dia tiba di sebuah sungai dengan banyaknya mayat terpotong yang berserakan. Di sungai tersebut, Mitsuko mengganti pakaian dan membersihkan dirinya yang penuh dengan darah. Selanjutnya, Mitsuko terus berjalan dengan pakaian yang baru dipakainya. Dalam perjalanan tersebut, banyak siswi-siswi yang berjalan bersama on the way ke sekolah. Kemudian Mitsuko banyak disapa oleh teman-temannya. Salah satunya adalah Aki. Aki bertanya kenapa Mitsuko yang tampak pucat dan rambutnya basah. Mitsuko malah kembali bertanya apakah Aki sekolah di sana. Aki merasa heran dan bertanya ada apa dengannya. Kembali ketika ada angin, Mitsuko langsung berlari masuk ke dalam sekolah. Di dalam sekolah, ia bertemu dengan dua orang guru yang bertanya ada apa dengan Mitsuko. Setelah para guru pergi, Aki pun mengajak Mitsuko untuk pergi. Mitsuko bertanya kepada Aki apakah dirinya memang sejak dari dulu bersekolah di tempat itu. Setelah Aki mengiyakan jawabannya, Mitsuko pun mulai bercerita sambil menangis bahwa dirinya bermimpi melihat orang-orang dalam bus mati terpotong dan terbelah oleh angin yang bertiup sangat kencang. Sontak Aki pun membuka jendela dan mengajak Mitsuko untuk mencoba merasakan sejuknya angin tersebut. Setelah Mitsuko agak tenang, nampaknya ia mulai tersenyum. Kemudian Aki pun mengajak Mitsuko untuk bolos pelajaran. Sebelum bolos, Aki dan Mitsuko pergi ke kelas bertemu beberapa temannya yaitu Taeko dan Shure. Di sana mereka berencana bolos ke hutan di dekat sebuah danau. Mereka kemudian tertawa dan tiba-tiba Shure menyahut bagaimana jika itu nyata. Kemudian Shure memberikan contoh kepada teman-temannya sambil melempar batu ke danau. Shure mengatakan bahwa lemparan batu itu mengganggu permukaan air. Shure kemudian mempertegas kepada mereka dengan menyuruhnya mendekat dan melihat ke arah danau. Saat sedang melihat ke arah lemparan batu tadi, tiba-tiba keluar moncong buaya dari danau tersebut yang kemudian menyerang mereka dan menikmati selangkangan Taeko. Tapi sayangnya semua itu hanya bayangan Shure. Mereka berempat pun kemudian melanjutkan petualangan mereka dengan melempar bantal yang tiba-tiba saja ada dalam hutan tersebut. Sambil bermain lempar bantal, jari Mitsuko tertusuk oleh sesuatu yang membuatnya berdarah. Saat sedang memperhatikan jarinya tersebut, Mitsuko melihat ke arah bukit dan mendapati dua orang perempuan sedang memperhatikannya. Selanjutnya, Mitsuko dan teman-temannya balik ke sekolah. Di dalam kelas, Mitsuko melihat sebuah bantal dan melempar bantal tersebut ke Aki dan tiba-tiba entah kenapa guru mereka membantai semua siswi dalam kelas dan seluruh sekolah menggunakan senjata api. Di dalam kelas, Aki tertembak. Ketika Shure hendak membawa Mitsuko keluar dari ruangan, Shure pun ikut tertembak. Kemudian Mitsuko berlari keluar dari sekolah bersama semua teman-temannya. Akan tetapi teman-teman Mitsuko tiba-tiba kembali terpotong oleh angin yang sebelumnya pernah mengincar Mitsuko. Dan lagi-lagi Mitsuko berhasil selamat. Di tengah kepanikan, Mitsuko tiba di tengah kota dan mencoba mencari pertolongan ke pos polisi.
Di sana dia bertemu dengan seorang polisi perempuan yang mengenal Mitsuko dengan nama Keiko. Kemudian Mitsuko diperlihatkan sebuah cermin. Ketika Mitsuko bercermin, wajahnya sudah bukan Mitsuko lagi, tapi yang ada adalah wajah Keiko yang dikenal oleh polisi tersebut. Polisi tersebut heran dengan seragam sekolah yang digunakan oleh Keiko. Seharusnya dia pergi untuk acara pernikahan. Setelah tiba di gedung pernikahan, Keiko atau Mitsuko disambut oleh banyak teman-temannya. Di sana, ia dibawa ke ruang ganti. Di ruang ganti tersebut, Aki sudah menunggunya. Dan di sanalah Aki mulai menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Keiko ataupun Mitsuko. Serta Aki juga menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh Keiko pada saat itu, yaitu membantai teman-temannya sendiri di ruang ganti tersebut. Aki kemudian memberikan Keiko pecahan botol sebelum Aki pergi meninggalkannya. Selanjutnya Keiko menuju ke ruang pernikahan. Sambil berjalan masuk, tiba-tiba suasana berubah dengan banyak ejekan dan penghinaan kepada Keiko. Seisi ruangan tersebut kemudian melepas pakaian mereka sambil mentertawakan Keiko. Ketika Keiko tiba di atas panggung pernikahannya, sebuah peti dibuka. Di dalamnya terdapat seorang pria berkepala babi. Keiko yang terkejut dan dipaksa mencium mempelai pria tersebut tiba-tiba menusuk bagian leher kepala babi tersebut hingga terjatuh. Orang-orang dalam ruangan tersebut yang mencoba menahan Keiko juga satu persatu dibunuh oleh Keiko. Kemudian datanglah Aki yang mengajak Keiko untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Namun anehnya mereka berdua dihalangi oleh dua orang perempuan yang merupakan guru mereka sebelumnya. Di sanalah terjadi pertarungan antar perempuan di mana Aki dan Keiko berhasil kabur dari ruangan tersebut dan berlari menuju kota. Saat Keiko kabur, dari kejauhan ada seorang perempuan yang melambaikan tangan ke arahnya. Keiko pun menghampirinya dan perempuan itu ternyata memanggil Keiko dengan nama Izumi. Tentunya setelah Mitsuko, Keiko dan kini dengan nama Izumi wajahnya berbeda lagi. Izumi di sini merupakan seorang atlet pelari maraton. Dan saat itu juga ia sedang berada dalam perlombaan maraton. Kemudian Izumi berlari menuju garis finish. Saat mereka semua berlari, datang dua orang guru yang sebelumnya sempat bertarung bersama Aki dan Keiko ikut mengejar dari belakang mereka. Begitu juga dengan pria berkepala babi juga ikut mengejarnya. Setelah berbelok arah, Izumi pun masih tetap berlari dan terus berlari hingga tiba di sebuah gua. Di gua tersebut, Izumi disambut oleh perempuan yang berniat untuk membunuh Izumi. Ketika hendak dibunuh menggunakan sebilah pisau, muncullah Aki yang berhasil menjatuhkan perempuan tadi dan mengajak Izumi untuk pergi. Setelah berhasil pergi dengan aman, Aki menyuruh Izumi untuk mengatakan dirinya adalah Mitsuko. Begitulah teriakan Izumi hingga wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi Mitsuko yang berada pada awal cerita. Aki kemudian kembali menyuruh Mitsuko untuk memejamkan mata dan menarik nafas. Kemudian setelah membuka mata, Aki menyuruh Mitsuko menarik tali yang ada pada lengan Aki untuk menghancurkan Aki. Kemudian Mitsuko pun mulai menarik tali tersebut dan merobek tubuh Aki. Hingga di dalam tubuh Aki terbukalah sebuah jalan untuk menuju ke suatu ruangan. Mitsuko pun tiba di sebuah dapur dan mendapati poster di mana Mitsuko, Keiko, dan Izumi merupakan sebuah game. Ia diajak bicara oleh seorang pria yang mengatakan bahwa dunia itu sudah bukan dunia yang lama. Kemudian Mitsuko pingsan. Setelah bangun, Mitsuko berada dalam sebuah ruang yang banyak terpajang patung-patung temannya dari perjalanannya. Di sana ia bertemu dengan seorang kakek yang sedang bermain game. Kakek tersebut merupakan orang yang menggunakan DNA Mitsuko dan teman-temannya yang dimana Mitsuko sebelumnya pernah mati pada tahun 2034. Kakek tersebut pun memperlihatkan tubuh Keiko, Mitsuko, Izumi, dan teman-temannya. Dan muncul seorang pria yang tadi bersama Mitsuko sebelum Mitsuko pingsan. Ia pun mengajak Mitsuko untuk tidur bersama. Ketika pria tersebut hendak menciumnya, Mitsuko kemudian mendorong pria tersebut dan berkata jangan bermain-main dengan temannya. Kemudian, Mitsuko merobek bantal dan mengambil tongkat kakek-kakek tadi untuk menusuk dirinya. Dan cerita pun berakhir dengan memperlihatkan bagaimana Mitsuko mati dengan bunuh diri. Oke lur, itulah tadi alur cerita film dari Tak tahun 2015.
Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di storyin di kolom komentar di bawah. See you on the next video. Bye-bye.